Selamat datang di video saya kali ini. Amputasi bukan sekadar kehilangan bagian tubuh. Ia adalah pengalaman multidimensional, melibatkan trauma fisik, guncangan psikologis, kerentanan sosial, dan krisis eksistensial. Hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana seseorang bisa bertahan, beradaptasi, dan bahkan bertumbuh setelah kehilangan. Penyesuaian terhadap amputasi tidak bisa disamaratakan. Setiap orang membawa latar belakang, usia, status sosial, dan sistem dukungan yang berbeda. Usia muda bukan jaminan adaptasi lebih cepat. Kadang justru menimbulkan konflik citra tubuh dan krisis identitas. Sementara usia tua membawa tantangan fisik lebih besar, tetapi kadang lebih siap secara spiritual. Faktor yang berpengaruh, lokasi amputasi, atas versus bawah, nyeri phantom, kecocokan prostetik, dukungan sosial, keluarga, pasangan, komunitas, gaya coping, active versus passive, religious versus rational, psychosocial adjustment to amputation measure, PAM, adalah instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pasien benar-benar beradaptasi secara mental, emosional, dan sosial. Karena penyembuhan bukan hanya soal berjalan kembali, tapi juga soal menerima kenyataan dengan martabat. Amputasi ekstremitas atas, seperti tangan, mengubah cara seseorang menyentuh dunia. Lebih dari sekadar alat gerak, tangan adalah alat ekspresi, kedekatan, komunikasi. Banyak pasien menghadapi penolakan sosial karena prostesis dianggap aneh, tidak estetis. Lebih dari itu, mereka kehilangan cara menunjukkan kasih, kekuatan, dan koneksi. Sebagian besar sistem rehabilitasi hari ini masih fokus pada tubuh, terapi fisik, latihan, prostesis. Padahal, trauma amputasi terjadi di semua dimensi. Tanpa terapi psikologis, pasien berisiko tinggi mengalami depresi berkepanjangan, gangguan kecemasan sosial, kehilangan relasi, dan pekerjaan. CBT, ACT, dan terapi kelompok sudah terbukti membantu. Tetapi di banyak tempat, akses masih timpang, tenaga profesional kurang, dan kebijakan belum berpihak pada pendekatan holistik. Masa depan rehabilitasi amputasi tidak hanya tentang alat yang canggih, tetapi tentang pendekatan yang manusiawi. Arah penelitian kini bergerak ke prostesis bionik yang bisa merasakan, intervensi yang sensitif terhadap budaya dan gender, data longitudinal yang membantu kita memahami efek jangka panjang amputasi secara psikososial, pengembangan instrumen evaluasi yang relevan secara lokal dan bermakna secara personal. Pak Wahyu sempat kehilangan harapan. Ia merasa keluarganya terbebani. Tapi setelah mengikuti terapi psikososial dan komunitas amputasi, ia pelan-pelan bangkit. Kini, ia bukan hanya pulih, ia menjadi agen pemulihan bagi orang lain. Amputasi memang mengubah bentuk tubuh, tapi tidak harus mengubah nilai diri. Dengan dukungan sistem yang manusiawi, teknologi yang adaptif, dan terapi yang inklusif, setiap pasien punya kesempatan untuk menemukan kembali keutuhan mereka. Karena menjadi manusia bukan tentang tubuh yang sempurna, tetapi tentang kesediaan untuk bertumbuh, sekalipun dalam kondisi yang paling tidak sempurna.